Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang pertama kali budidaya ikan lele, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang menonton video ini bisa berbagi pengalaman ya, dari awal memulai budidaya ikan lele dari skala kecil sampai saat ini mungkin teman-teman sudah sukses ya. Nah, bagaimana pengalaman teman-teman ketika memulai budidaya ikan lele? Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai tentang awal saya memulai dalam usaha budidaya ikan lele ya. Ini sudah saya tulis di kertas ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, dulu saya ketika awal budidaya ikan lele itu sebenarnya ada dua pilihan ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ketika budidaya ikan lele itu memang ada dua pilihan ini. Yang pertama adalah karena adanya rasa keinginan tahu ataupun ingin belajar ya, mungkin karena teman-teman melihat video lalu wah saya cobalah ya, ataupun karena hanya sekedar iseng, mungkin karena tidak diniati istilahnya ya. Jadi memang teman-teman melihat dari video, tapi setelah teman budidaya itu hal yang disarankan oleh teman-teman kita itu tidak diterapkan pada media kolam kita ya. Nah, dengan adanya rasa keinginan tahu dengan iseng-iseng itu beda ya teman-teman. Jadi itu nanti akan akan menunjukkan bagaimana hasil dari kita ke depannya ya. Dan selain dari keinginan tahu ya, ataupun mungkin teman-teman ketika awal budidayanya itu berawal dari iseng-iseng, karena dulu saya tuh memang pertamanya berawal dari dua hal tadi ya. Jadi tidak satu hal. Mungkin karena iseng-iseng juga, karena iseng-iseng tadi malah saya ingin tahu ya, ataupun ingin belajar ya. Tapi untuk mengenai tentang selain dari keinginan tahu ya, atau ingin tahu mengenai tentang budidaya ikan lele, yang berikutnya mungkin dulu ketika awal saya budidaya ikan lele teman-teman ya, itu hal yang pertama kali saya mulai itu memang dengan skala kecil ya, ataupun yang saya sebutkan tadi dengan iseng-iseng, dengan jumlah yang kecil. Mungkin dulu saya tebar itu awal 500 ekor, karena saya dulu adalah selaku petani pembesaran ikan lele teman-teman ya. Dari 500 ekor tadi saya budidayakan, dan alhamdulillah ikan dengan angka kematian itu sangat sedikit sekali ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu banyak, sehingga hasil dari saya budidaya itu ada untungnya ya, walaupun sedikit ya, karena jumlahnya yang sedikit. Nah, kenapa kok banyak sekali dari teman-teman ya yang budidaya ikan lele yang mungkin dengan skala ribuan itu, kenapa banyak sekali yang mengeluh itu rugi ya? Apa alasan kalian menyebut kalau budidaya ikan lele itu rugi? Nah, kalau saya pribadi menjelaskan mengenai kerugian tersebut itu adalah mungkin menurut saya adalah kurangnya pengalaman ataupun minimnya informasi teman-teman ketika budidaya ikan lele. Coba teman-teman evaluasi ya, ataupun gali lebih dalam mengenai tentang budidaya ikan lele. Bagaimana cara supaya teman-teman ketika budidaya ikan lele itu bisa mendapatkan untung ya. Nah, memang real dulu saya ketika budidaya ikan lele 500 ekor itu dengan pembesaran itu ada untungnya ya. Ada hasilnya. Bagaimana caranya? Pertama, saya memakai pakan pelet memang ya, tapi untuk setelah pakan pelet habis satu karung, saya langsung ganti ke pakan alternatif. Tidak berhenti dari situ, setelah hasil panen ataupun setelah panen saya jual sendiri dengan harga 25.000 per kilo ataupun 24.000 dulu ya, karena saya jual di pasar ya. Saya selisih 1.000 rupiah di harga pasar normal ya. Jadi banyak sekali peminat pelanggan yang beli di tempat saya ya. Nah, untuk teman-teman kalau dulu itu saya kalau dibeli petani itu mungkin harga jualnya sekitar 18 ribuan ya. Nah, selisih 7.000 rupiah atau 6.000 rupiah ya, karena saya 4.000 ya, 24.000, selisih 6.000 rupiah lah ya per kilo. Dikalikan berapa ya, itu bisa banyak sekali ya perbedaannya. Maka dari itu saya bilang bisa untung, karena tahu teorinya dan juga saya praktekkan ya.
Karena memang dulu saya memang dalam proses belajar itu selain dari video dari YouTube ya, saya juga selalu menggali informasi dari teman-teman petani yang sudah berkecimpung di bidangnya ya, walaupun saya pemberian pakan ya. bertanya itu sesama pemula mungkin ya. Ya, dari sesama pemula tadi kita bisa mendapatkan perbandingan ya, bagaimana hasilnya dan bagaimana prosesnya itu tidak saya langsung terapkan, tidak. Jadi saya langsung melihat di lapangan bagaimana hasilnya dan juga dalam proses prakteknya itu bagaimana, seperti itu teman ya. Nah, dalam proses usaha ataupun dalam proses memulai budidaya ikan lele, biasanya teman-teman ketika sudah panen, ini ada beberapa pilihan yang mungkin teman-teman akan ambil. Teman-teman akan menikmati hasilnya atau teman-teman mengembangkan hasil dari kerja keras teman-teman ya, ataupun memperbesar usaha ya, ataupun memperbaiki sistem ataupun tempat yang teman-teman miliki, atau memperluas lah istilahnya, memperluas usaha ya. Nah, dulu yang saya pilih adalah mengembangkan usaha terlebih dahulu, tidak saya menikmati hasilnya. Karena menikmati hasil itu adalah menurut saya itu dari segi bagaimana saya bisa mencapai yang lebih dari sebelumnya ya, mungkin ya. Kalau dulunya itu saya tebar di 500 ekor dan setelah itu saya tebar di 1000 ekor dan hasilnya lebih bagus, itu menurut saya itu sudah mendapatkan hasil ya. Walaupun saya belum secara secara langsung menikmati hasil uangnya, bukan ya, tapi menikmati hasil dari prosesnya ya. Saya harap teman-teman sudah paham ya. Jadi teman-teman terkadang kan menikmati hasilnya terlebih dahulu, tapi setelah memulai lagi itu akan kesulitan. Nah, itu akan menjadi kesalahan besar ketika teman-teman memulai usaha budidaya ikan ataupun usaha jenis apapun ya. Jadi kita harus kembangkan terlebih dahulu, barulah kita menikmati hasilnya ya. Walaupun anggap saja kita puasa terlebih dahulu ya. Nah, yang berikutnya adalah pilihan yang biasanya teman-teman ketika budidaya ikan lele adalah memuaskan pelanggan atau hanya menghabiskan produk ataupun ikan teman-teman ya. Nah, ini sering sekali dialami oleh teman-teman kita, karena saya juga dulu pernah di situ, tapi saya perbaiki lagi karena saya mendapatkan pengalaman yang memang dari senior saya ya. Dalam usaha jenis apapun ya, kita intinya adalah kita tunjukkan produk kita itu bagus ya. Barulah setelah itu kita bisa berharap kalau nanti produk kita itu habis. Kalau kita berharap produk kita habis tanpa kita memikirkan kualitas ya, itu kedepannya akan buruk ya harganya ya, ataupun mungkin kita akan laku saat itu juga dan setelahnya kita akan tutup ya. Maka dari itu teman-teman harus memperbaiki ya. Yang mungkin dulunya itu mungkin karena mungkin ya, ini sebagai contoh. Biasanya dalam petani ikan lele pembenihan, ikan sakit mungkin ada juga yang dikirim, ikan sesuai kadang dikirim ya. Mungkin yang pertama adalah pemula biasanya tidak tahu ukurannya ya, karena memang di ACOD ya, itu saya harap banyak sekali yang kejadian seperti itu. Nah, untuk teman-teman lebih baik kita ketika menjual produk itu dalam kondisi yang baik ya. Kalaupun ikannya memang kurang bagus, kita bilang kurang bagus ya, dan nanti kita akan berikan garansi seperti itu. Nah, selain dari menunjukkan kualitas ikan ya, kita harus memahami mengenai tentang pasar juga teman ya. Karena tanpa kita memahami pasar, sekeras apapun kita menjual ya, pasti nanti kita akan biasanya akan jomplang ya, istilahnya itu modal kita habis untuk memberikan pakan tapi ikan belum laku. Jadi kita harus mempelajari yang disebut pasar tadi atau market ya. Nah, selain dari itu, dari teman-teman itu banyak sekali yang putus asa ketika memulai usaha budidaya ikan lele. Nah, kenapa seperti itu? Kebanyakan mereka yang pertama adalah mengeluh karena rugi, yang kedua mengeluh karena ikan trouble, sakit dan terjadi kematian dini karena awal tebar mungkin ya. Nah, saya harap teman-teman ketika mengalami kesalahan tersebut, coba teman-teman perbaiki ya.
selain dari gagalnya panen tadi, kita harus berjuang dan bangkit lagi mengenai tentang kegagalan yang kita alami. Itu adalah sebagai pembelajaran penting yang tidak kita dapat dari orang lain, teman-teman ya. Nah, yang keenam adalah tentu semua usaha itu ada pilihan, teman-teman ya, ada pilihan dan segi modal dan skill ya. Dari segi modal, skill dan juga usaha ya, semua itu harus seimbang ya. Kalau teman-teman modalnya besar, saya harap teman-teman tidak istilahnya apa ya, tidak ambisius ya. Harus kita memang berawal dari kecil dulu ya, kita amati, kita perhatikan bagaimana dengan kecil itu tadi kita bisa mendapatkan hasil, barulah kita bisa memulai dengan skala yang lebih besar ya. Jadi jangan sampai kita terlalu ambisi dalam usaha jenis apapun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk teman-teman, dan jika ada satu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di